tinjauan historis. Jadi mungkin apa sih sejarah-sejarahnya, apa sih juga tentang dakwah-dakwah Nabi itu semuanya diceritakan. Oleh karenanya bagaikan catatan harian Nabi SAW yang merekam detail-detail peristiwa yang dialaminya. Oleh karenanya Al-Quran ini menjadi kering makna atau penafsirannya itu menjadi gersang seperti itu. Itu yang kami tahu. Bagaimana Kak Uti? Oh iya, maksudnya gersang ini itu menurut beliau sendiri apa menurut orang lain, kayak ulama lain gitu, yang menyatakan? Yang menyatakan gersang ini menurut ini jurnal Kak, jurnal Al-Itqan. Maksudnya itu yang 10 ayat pertama surat Al-Mudaththir itu penafsirannya itu bagaikan catatan harian Rasulullah yang merekam detail-detail peristiwa itu Kak. Jadi apa jurnal Al-Itqan ini karya Muhammad Najib ini apa sih mengumpamakan itu tuh sebagai ayat yang gersang gitu Kak. Nah, sampai di sini paham tidak Kak? Ya, paham. Makasih Suraya. Barangkali yang lain ada yang mau menyanggah atau berpendapat atau yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya pemakalah. Iya, silakan Zulfa. Iya Kak, jadi kan di makalah disebutin kalau Al-Jabiri ini kan berpaling ya dari pemikiran Karl Marx terus ke Ibnu Khaldun yang ketika itu beliau membaca buku dari Lacoste gitu namanya. Nah kan di situ isi buku itu kan reaksi terhadap konsep materialisme historis. Coba dibaca lagi. Iya pokoknya itu ya. Nah kan itu reaksi ya. Nah maksudnya pemikiran dari Lacoste ini pemikirannya kayak gimana gitu sehingga Syekh Al-Jabiri ini berpaling gitu. Pernyataannya seperti apa gitu. Ya terima kasih pemakalah. Ya, makasih Zulfa. Sebentar ya, di pending dulu. Oke, silakan. Saya mau jawab pertanyaan Kak Zulfa ya. Jadi kan tadi Kak Zulfa nanya tentang kenapa jadi pemikiran siapa Lacoste itu jadi kenapa beliau berpaling. Sebenarnya bukan karena pemikirannya, cuman karena beliau tertarik dengan tertarik dengan tadi ya. Pada bacaan tentang Ibnu Khaldun. Nah, jadi sebenarnya bukan karena pemikirannya si Lacoste itu kenapa, jadi cuman ya karena kita seperti dengan berjalannya waktu gitu, karena mulai luntur dan cuman berpindah fokus bacaan tentang Ibnu Khaldun gitu. Bukan karena pemikiran beliau kenapa gitu. Tapi cuman karena ketertarikan beliau berpindah fokus gitu. Kira-kira paham nggak Kak Zulfa? Iya paham. Jadi mungkin karena mau menambah wawasan atau seperti apa gitu ya. Nah,
Iya, kayak kita juga kan kalau misalkan lama-lama berkecimpung di bidang apa pasti ada apa urusan juga kan. Jadi mungkin karena ketertarikan beliau mulai berpindah fokus gitu. Oh, makasih banyak, Muna. Jadi awalnya izin menambahkan. Jadi karena awalnya kan Abid Al-Jabiri ini mengkritik apa karyanya siapa? Ibnu Khaldun, mengkritik apa karyanya beliau. Nah, semakin kesini semakin banyak yang dikajinya dari karyanya Ibnu Khaldun. Jadi iya karena tertarik itu, jadi semakin fokus ke sana gitu. Itu Pak. Mungkin nanti lebih jelasnya Bapak yang menambahkan. Iya, baik. Makasih kamu, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Atau silakan mengeluarkan pendapatnya mengenai ini penafsiran Abid Al-Jabiri. Kalian ngerti nggak isi dari makalah? Alur penafsirannya, pemikirannya, kritik yang dilontarkan Al-Jabiri dan lain sebagainya. Mengerti nggak? Halo? Kok nggak ada suara? Halo? Iya Pak. Ngerti nggak pemikiran Al-Jabiri terhadap studi Quran ini? Nah, jadi gini. Oke. Teman-teman, hari ini kita diskusi tentang pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri. Dia salah seorang pemikir muslim kontemporer berkebangsaan Maroko ya. Maroko, daerah Afrika sana. Dia baru saja wafat beberapa tahun lalu. Kalau tidak salah tahun 2010-an itu. Ya kira-kira tahun-tahun itu. Nah, Abid Al-Jabiri ini memiliki perhatian besar terhadap pemikiran Islam, terutama pemikiran Islam kontemporer. Dia banyak menggeluti bidang pemikiran Islam, termasuk juga di bidang studi Al-Quran. Ya. Umumnya dia banyak memberikan kritik terhadap model berpikir Arab Islam. Ya. Perhatian dia terhadap bagaimana kemudian teman degan berpikir yang terjadi dalam dunia Arab Islam sangat besar. Itu bisa dilihat dari karya-karya yang beliau tulis, semacam Naqdul ya, Aql al-Arabi, kemudian Takwin al-Aql al-Arabi, kemudian Nahwu wa Turuq dan lain sebagainya. Itu ada banyak kitab-kitab yang ditulis oleh beliau. Ya. Sementara perhatian beliau terhadap studi Al-Quran, ya, spesifiknya bidang Quran, itu sebenarnya terjadi belakangan. Dan saya malah melihat di antaranya hanya ada satu karya beliau yang fokus utamanya terhadap studi Quran. Ya, apa tuh? Fahmu ayatil Quran, yang tafsir Quran hasba tartil nuzuli itu. Itu yang menjadi fokus utama dia dalam bidang studi Al-Quran, meskipun karya-karya lain
studi Al-Quran juga dibahas, gitu kan, pemikiran-pemikiran beliau juga dibahas dalam karya lain, tapi karya yang spesifik berbicara tentang studi Al-Quran yang beliau tulis adalah kitab tadi itu, kitab Fahmu Ayat Al-Quran tadi itu. Nah, teman-teman, pemikiran Al-Jabiri ini sangat luas ya, sangat luas, dan saya yakin juga kalian kalau membaca sekilas dari beberapa jurnal itu sangat mumet pastinya. Saya juga nggak yakin bahwa kalian bisa langsung paham. Bisa dilihat dari pemakalah tadi yang nampaknya sangat kebingungan ketika menjelaskan. Nah, gitu ya. Tapi itu saya maklumi karena pemikiran Al-Jabiri ini rumit, ya. Kita menjelaskannya mesti pelan-pelan dan tidak langsung semuanya harus dijelaskan, ya, supaya masuk secara pelan-pelan, supaya masuk secara perlahan dengan mudah masuk, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebagiannya saja, supaya itu bisa kalian cerna dahulu, ya nanti pertemuan berikutnya akan saya ulang pembahasan tentang Al-Jabiri ini, gitu ya, supaya jangan semuanya itu masuk, dipaksa masuk, ternyata saking mumetnya keluar lagi dari kepala. Nah, kira-kira gitu ya. Oke. Teman-teman, saya akan berbicara pada wilayah yang agak sedikit melebar, tidak langsung tertuju pada pemikiran beliau dalam bidang studi Quran, dalam bidang Al-Quran. Gitu. Nah, salah satu yang menjadi fokus Al-Jabiri, seperti saya katakan tadi, adalah kritik beliau terhadap nalar Arab Islam, terhadap bangsa Arab, katakanlah seperti itu. Nah, kira-kira yang menjadi pertanyaan, kenapa bangsa Arab, ya Arab Islam umumnya, mengalami kemandegan dalam berpikir atau stagnasi dalam berpikir, ya, itu yang jadi pertanyaan. Nah, Al-Jabiri kemudian memberikan kritik terhadap kemandegan tersebut, di mana dunia Arab itu tertinggal oleh dunia lain, oleh bangsa lain dalam hal kemajuan berpikir. Nah, kemudian Al-Jabiri setelah dia memberikan kritik secara tajam, kemudian ia melacak atau menelisik apa akar dibalik terjadinya kemandegan itu, apa faktor utama yang melahirkan kemunduran itu, kemunduran berpikir. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian Al-Jabiri menelisik bahwa dalam tradisi Islam, ya, dari dulu hingga sekarang, paling tidak ada 3 model berpikir, ya, ada 3 model berpikir, atau dalam bahasa yang agak keren, ada 3 epistemologi, ada 3 tipe bernalar dalam bahasa yang lain, ya. Nah, yang pertama adalah tadi yang disebutkan pemakalah, ini udah disebutkan tadi, ada yang 3 itu. Yang pertama disebut dengan nalar bayani, ya, nalar bayani, atau bahasa lainnya epistemologi bayani. Nah, apa itu epistemologi bayani? Nah, yang dimaksud epistemologi bayani atau nalar bayani adalah cara berpikir atau tipe bernalar yang memang tumpuannya adalah teks, cenderung menjadikan teks sebagai pijakan. Ya? Nah, dan model bernalar seperti inilah yang kemudian mendominasi dunia Islam secara umum bahkan. Jadi dunia Islam secara umum itu didominasi oleh nalar bayani ini, yang segala macamnya itu berpijak pada teks.
Ya. Jadi kalau kita lihat para ulama kita hari ini, terutama para ulama yang bidangnya itu usul fikih usul fikih, kemudian tafsir juga sama, ya. Itu mereka ketika hendak mengungkap pesan teks-teks agama baik dalam Quran maupun hadis dan lain sebagainya, ya, yang menjadi pijakan ketika menalar apa? Teks. Kita lihat misalnya dalam usul fikih itu hanya permainan bahasa saja, ya, hanya menelisik model-model redaksi dalam dalil-dalil agama baik Quran maupun hadis, kemudian ditarik kesimpulan dan lain sebagainya, ya. Jadi pijakannya adalah teks. Jadi kalian mahasiswi itu, kalau kita boleh pilih, nalarnya adalah nalar bayani yang segala macamnya itu cenderung berpijak kepada teks, gitu ya. Oke. Itu yang dimaksud dengan nalar bayani. Dan itu kemudian yang mendominasi dan bahkan kemudian mengeliminasi dua nalar lainnya yang akan saya jelaskan nanti, yaitu disebut dengan nalar bayani. Nah, yang kedua, teman-teman, ada yang disebut sebagai nalar irfani atau epistemologi irfani. Nah, epistemologi irfani di sini adalah model bernalar yang tumpuannya itu, ya, yang tumpuannya atau epistemologi gitu, yang pijakannya itu, yang tumpuannya itu adalah intuisi, ya, yang tumpuannya adalah intuisi. Kalian ngerti intuisi gak? Iya, Pak. Apa? Kayak apa, perasaan gitu, Pak? Kayak apa? Nyangka gitu. Itu kan, Apa Pak? itu? Apa itu? Perasaan gitu, Pak. Jadi batin gitu. Mengikuti. Oke. Nah, epistemologi irfani ini yang merupakan cara mendapatkan pengetahuan dengan berdasarkan intuisi, dengan pengalaman batin, dengan pengalaman spiritual. Nah, model ini atau epistemologi ini biasanya dialami oleh para sufisme Islam, oleh para asketisme dalam Islam. Mereka ketika mendapat pengetahuan berbeda dengan kubu yang pertama. Jika kubu pertama mendapatkan sebuah pengetahuan melalui apa tadi yang nalarnya bayani itu adalah tumpuannya adalah teks, ya, satu sama lain mengkaitkan teks, maka kubu kedua ini, ya, kubu yang menganut atau yang menganut epistemologi irfani, mereka mendapatkan pengetahuan, ya, melalui pengalaman spiritual, melalui pengalaman irfani, gitu kan? Nah, kita itu bisa menjumpai di kalangan para sufisme dalam Islam. Para sufisme yang digunakan bukan akal, maksudnya kecenderungan betul mereka menggunakan akal. Mereka sebagai seorang manusia menggunakan akal juga, tapi penggunaan yang dominan itu ketika mendapatkan pengetahuan adalah irfani, pengalaman spiritual. Kita bisa menjumpai dalam tradisi sufi, ya, mereka misalnya data-data pengetahuannya ada kalanya, ya, seringnya bahkan mereka dapatkan melalui atau berdasarkan
pengalaman spiritual mereka. Entah itu dalam bentuk ilham, dalam bentuk kasyaf, dan lain sebagainya. Gitu. Kita tahu misalnya, kalau kita misalnya termasuk juga ya, dalam tradisi tafsir, ada beberapa tafsir yang bukan corak ya, sumbernya itu adalah apa yang biasanya digunakan oleh para sufi, sumbernya apa? Ada yang tahu? Apa, Pak? Sumber tafsir para sufi itu sumbernya apa biasanya? Sumber tafsir. Isyari. Hah? Isyari, Pak. Oke, isyari ya. Isyari. Nah, para sufi itu biasanya apa? Ketika menafsirkan teks Al-Qur'an ya, biasanya epistemologi atau sumbernya itu adalah isyari, isyarat. Bukan bil ma'thur, bukan pula biroi. Kalau bil ma'thur itu ya, bil ma'thur itu dan biroi cenderung digunakan oleh orang-orang yang bernalar bayani gitu ya. Kalau biroi katakanlah ada kalanya digunakan oleh orang orang burhani, nanti akan dijelaskan. Nah, kalau orang-orang sufi, para sufisme Islam, ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, biasanya sumbernya adalah isyari. Makanya kita lihat bahwa produk-produk penafsiran para sufisme, para orang-orang sufi cenderung berbeda, cenderung aneh-aneh gitu. Kenapa? Karena itu mereka dapatkan berdasarkan pengalaman spiritual mereka, perjumpaan mereka dengan misalnya Nabi ya, melalui manaman atau yakzotan, atau mungkin bisa jadi perjumpaan atau misalkan sebuah ilham dari Allah langsung dan lain sebagainya. Itulah epistemologi irfani. Itu nalar yang kedua. Gitu ya. Nah, nalar yang ketiga atau epistemologi yang ketiga ya, disebut dengan epistemologi apa? Burhani. Oke. Epistemologi burhani. Nah, epistemologi yang ketiga ini ya, atau tipe bernalar yang ketiga ini adalah model bernalar yang tumpuannya adalah apa? Tumpuannya apa? Wina, tumpuannya apa? Burhani itu landasannya apa, Wina? Ini, Pak, apa sih? Lupa tadi. Apa? Yang tumpuannya adalah rasio, akal. Nah, itu epistemologi burhani. Segala macam ya, segala hal cenderung bertumpu pada akal dan menuntut adanya pembuktian. Nah, gitu. Itu model berpikir atau model bernalar ala burhani atau epistemologi burhani. Jadi berpikir yang mana berpikir atau bernalar yang mana pijakannya itu cenderung bertumpu pada rasio atau pada akal dan menuntut adanya pembuktian. Nah, model terakhir ini, model bernalar terakhir ini biasanya digunakan atau dianut oleh para filosof ya, para filosof, terutama para filosof dalam Islam. Kita tahu ada siapa filosof dalam Islam? Ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina,
dan lain sebagainya. Kalau di barat sana filosof Yunani ada namanya Aristoteles, ya ada Plato dan lain dan yang lainnya. Nah, mereka itu para filosof Muslim itu ketika mereka filosof Muslim itu dalam berpikir cenderung menggunakan epistemologi ketiga ini dalam mendapatkan pengetahuan, dalam konteks berpikir, membangun kesimpulan dan lain sebagainya. Mereka cenderung menggunakan rasio dan menuntut adanya pembuktian. Ya, sebagaimana umumnya dalam tradisi filsafat kan kayak gitu. Ya. Nah, jadi intinya ada berapa dalam Islam? Ada 3 model nalar berpikir. Ya, satu sama lain berbeda. Kalau yang bayani basisnya teks, kalau yang irfani basisnya apa tadi itu? Intuisi, ya. Sedangkan yang ketiga yaitu burhani, basisnya adalah rasio atau akal dan menuntut adanya pembuktian. Masing-masing jelas berbeda. Nah, itulah 3 model berpikir yang berkembang dalam tradisi Arab Islam atau dunia Islam secara umum mungkin. Ya. Nah, menurut Al-Jabiri, ya, lagi-lagi kembali ke Al-Jabiri, tapi sebelum ke situ saya ingin mengatakan bahwa pemilahan 3 model epistemologi atau 3 model bernalar ini itu merupakan sumbangsi Al-Jabiri. Al-Jabirilah yang memetakan 3 model tersebut, bahwa dalam tradisi Islam ada 3 model berpikir, bayani, irfani, burhani. Al-Jabiri yang memetakan di sana ada 3 tipe, gitu ya. Nah, selanjutnya Al-Jabiri mengatakan bahwa ya setelah ia memilah model berpikir yang berkembang dalam tradisi Arab atau Islam tersebut ada 3, ia kemudian mengatakan bahwa model berpikir atau epistemologi yang pertama, yaitu epistemologi bayani itu cenderung mendominasi ketimbang yang lainnya. Ya, ketimbang yang lainnya. Cenderung dominasinya sangat kuat ketimbang 2 model berpikir lainnya, yaitu irfani dan burhani tadi itu. Gitu ya. Nah, sehingga menurutnya kalau dunia Arab Islam itu mau mengalami kemajuan, ya tidak mengalami kemandegan berpikir, maka yang salah satu dari 3 model berpikir tadi itu tidak boleh lebih lebih mendominasi ketimbang yang lainnya. Dalam arti ketiganya harus seimbang, harus berjalan seimbang, tidak boleh mendominasi satu sama lain. Nah, itulah yang dikritik oleh Al-Jabiri, ya, dikritik dan dikritik dan diberi sumbangan berupa tadi itu usulan bahwa tidak boleh salah satu dari 3 model itu lebih mendominasi atau paling mendominasi ketimbang yang lain. Ya, kalau mau maju dunia Arab Islam maka 3 model berpikir tadi itu harus berjalan berbarengan, harus seimbang, harus balance. Nah, itulah yang dikritik oleh Al-Jabiri. Gitu ya. Nah, kembali ke yang tadi bahwa salah satu bukti atau selanjutnya adalah dampak dari dominasi berpikir atau bernalar bayani ini adalah kecenderungan tekstualisme. Kecenderungan tekstualistik. Segala hal itu didasarkan pada teks. Sehingga ada kalanya terjebak oleh atau terkungkung oleh dominasi teks. Gitu. Itulah resiko dari penggunaan nalar bayani. Resiko dari dominasi penggunaan nalar bayani. Nah, seperti itu. Itu merupakan kritik Al-Jabiri terhadap
dunia Arab Islam kontemporer. Nanti kita mulai dari situ juga ya. Nah, meskipun itu tidak langsung berkenaan dengan dengan studi Quran, tapi kalian harus mulai tahu yang kayak gituan itu. 3 epistemologi ya, 3 epistemologi Islam. Apa aja tadi? Nalar bayani, Hmm? nalar irfani, sama nalar burhani. Nalar burhani. Nah, kalian harus mulai tahu tuh. Ketika orang lain nanya, kalian harus bisa menjelaskan itu sesuatu yang penting. Ya, kalian harus mulai sedikit bergeser, tidak terlalu fokus ke kajian Quran murni, tapi harus mulai bergeser ke hal-hal semacam itu. Itu menjadi sangat penting. Ketika berbicara tentang Al-Jabiri, maka pemikiran beliau tidak bisa dilepaskan dari 3 epistemologi tadi itu. Karena itu pemilihan tersebut hasil sumbangsi Al-Jabiri. Nah, gitu. Mulai tahu 3 epistemologi. Nah, oke. Jadi seperti itu kritik Al-Jabiri terhadap pemikiran Arab Islam, kemandegan, bahwa kemandegan itu akan terus ada ketika kemandegan berpikir di dunia Arab Islam itu akan terus menguat selama kita belum merubah cara berpikir tadi itu, belum merubah model berpikir, terutama melihat adanya dominasi berpikir atau cara bernalar bayani. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, karena kita tahu dulu ya teman-teman, umat Islam mengalami kemajuan ketika masa dulu-dulu itu. Itu diantaranya ketika apa? Dominasi berpikir ala burhani ini cukup kuat ketika dulu. Karena kita tahu bahwa keilmuan Islam, sains dan lain sebagainya, itu lahir dari tradisi nalar burhani yang tumpuannya adalah rasio, adalah akal, dan menuntut adanya pembuktian. Pada masa itulah umat Islam mengalami kemajuan. Nah, makanya itu yang kemudian perlu dimunculkan kembali tradisi burhani. Tidak lantas kemudian terdegradasi atau tereliminasi begitu saja oleh epistemologi yang pertama, yaitu epistemologi apa tadi? Bayani. Kira-kira seperti itu. Ya, silakan, ada yang tanyakan nggak? Ada yang diskusikan? Silakan. Ngomong loh. Kalian mengerti nggak yang saya jelaskan barusan? Insya Allah, Pak. Ya, mengerti ya? Ya. Saya menjelaskannya pelan-pelan dulu, nanti kalau yang ini sudah masuk, saya tambah lagi minggu depannya, baru masuk ke studi Quran. Kalau langsung dimasukkan, khawatirnya keluar semua nanti, saking nggak kuat memorinya. Zahroh, kamu ngerti nggak? Nawaroh, kamu ngerti nggak? Ya Pak, Insya Allah. Suraya Mardiah. Suraya Mardiah, kamu ngerti Iya, nggak? Pak. Insya Allah, Pak. Kamu orang mana? Bapak. Orang Tangerang, Pak. Tangerang. Ya. Apalagi Wiwid Nurpiana. Kamu ngerti nggak? Insya Allah paham, Pak. Insya Allah. Kamu orang mana? Asli Lombok, Pak. Sekarang lagi di Lombok ya? Enggak, Pak. Ya? Di Pondok Aren. Oh, Pondok Aren. Iya, Pak. Tadi satu lagi yang presentasi siapa? Wina, Zahroh, satu lagi siapa? Suraya. Suraya ya, Suraya. Subha. Iya, Pak. Kamu ngerti nggak yang saya jelaskan barusan? Insya Allah ngerti, Pak. Ini yang akun FUD, siapa ini? FUD 17.
Kosmanya, Pak. Kosma. Oh, angkatan kalian juga di sini maksudnya. Iya, Pak. Siapa namanya? Siti Husnul Khotimah. Siti Husnul Khotimah. Orangnya ada nggak ini? Husnul? Husnul? Nggak ada orangnya. Gimana ini? Kosnya, itu kan ininya kosnya. Kosmanya. Siapa lagi ini? Zidni Nailul Muna. Ada nggak orangnya? Oh, nggak ada kan? Ini cuma kameranya aja on. Sofia Nur Cahya. Ada, Pak. Nah, kamu orang mana? Maaf, Pak, kami mati soalnya ditanya keluar masuk terus. Kamu orang mana? Orang Tangerang, Pak. Ngerti nggak yang saya sampaikan? Yang saya sampaikan ngerti nggak? Kenapa, Pak? Mengerti nggak yang saya sampaikan barusan? Nggak ngerti ya? Halo? Oh. Tiara Fairi. Mengerti nggak yang saya sampaikan barusan? Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Kamu orang mana? Bang Depok, Pak. Oh, Depok. Sekarang jadi Depok berarti. Iya. Oke, silakan. Jika ada yang mau didiskusikan terkait apa epistemologi Islam tadi, monggo silakan. Apa? Jadi kalian ini, ya katakan tadi, kalau dipilah, ya kalian atau kita ini cenderung berada di epistemologi pertama itu, yang segala macamnya ukuran kebenarannya itu adalah basisnya adalah teks, gitu, ya, bukan intuisi atau bukan pula burhani, ya, bukan pula burhani, jadi cenderung berada di tipe atau tipologi yang pertama, yaitu bayani, gitu ya, dan ulama seperti Imam Asy-Syafi'i dengan teori usul fikih yang beliau usung dalam menyingkap pesan-pesan Al-Qur'an. Nah, itu tentu berada di kategori pertama, yaitu epistemologi bayani. Seperti itu. Nah, sedangkan yang kedua itu digunakan oleh misalnya orang seperti siapa? Orang filsafat, ya orang-orang tasawuf, ya itu misalnya ada di sana misalkan Ibn Arabi dan lain sebagainya. Nah, gitu. Yang ketiga itu Nalar Burhani itu digunakan oleh Al-Kindi, Al-Farabi dan para filosof muslim lainnya. Nah, seperti itu. Ya. Itu konsep besar tentang trilogi epistemologi Al-Jabiri. Ya, pokoknya kalian harus ingat itu 3 poin itu. Ya, nanti minggu depan saya bergeser ke pemikiran Al-Jabiri dalam bidang studi Quran, terutama pemikiran Al-Jabiri apa itu fasal, apa itu wasal, ya. Wasal di sini jangan dibayangkan wasal dalam bidang ilmu tajwid, ya. Iya karena berdua iya karena nasta'inu ihdinas siratal bukan kayak gitu, ya. Jangan dibayangkan wasal di sini wasal dalam bidang ilmu Quran. Jadi ada teori tersendiri Al-Jabiri ketika mendekati teks. Ada faslul qori,
apa tadi? Anil makruh, itu kan dan lain sebagainya. Kemudian sumbangsi Al-Jabiri lainnya misalnya nanti akan saya jelaskan dalam hal bagaimana kemudian dia memahami atau menafsirkan teks-teks Al-Quran itu berdasarkan tartib nuzuli, ya, berdasarkan tartib nuzuli. Nah ini tentu berbeda dengan para mufasir lainnya, di mana misalnya mereka menafsirkan Al-Quran berdasarkan apa misalkan urutan surat atau disebut dengan tahlili, ada yang disebut dengan metode maudhu'i dan lain sebagainya. Nah dalam hal ini Al-Jabiri menafsirkan Quran berdasarkan pendekatan tartib nuzul, ya, urutan turunnya ayat, ya. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya dalam dunia Islam bukan hanya Al-Jabiri yang menggunakan pola tartib nuzuli, termasuk siapa? Kalau kalian pernah mendengar nama Izzat Darwajah, nah, pernah dengar nggak nama itu? Izzat Darwajah, pemikir Timur Tengah sana juga, dia juga sama, ya, menafsirkan Quran berdasarkan tartib nuzuli. Jadi nanti kita lihat bagaimana kemudian sisi perbedaan tartib nuzulinya Izzat Darwajah dan tartib nuzulinya Muhammad Abid Al-Jabiri. Nah, gitu. Nah, ini bisa kalian jadikan tema skripsi sebenarnya, ya. Kalau kalian misalnya menemukan celah dari kekurangan metode atau pola penafsiran Abid Al-Jabiri, ya, itu bisa kalian kritik, bisa masuk. Maka kalian harus paham dulu secara utuh, karena pemikiran Al-Jabiri ini cukup berat, ya, cukup berat. Kata Dilan apa? Kata Dilan itu apa? Tuh, kalian nggak pernah nonton Dilan ya? Hafal Quran terus ya? Oke. Ada yang tanyakan nggak? Pak, izin tanya Pak. Apa? Kan penafsiran Abid Al-Jabiri ini memakai itu ya, apa tartib nuzul. Tapi di beberapa jurnal menyingkap bahwa metode yang digunakannya itu metode maudhu'i. Itu gimana Pak? Jadi dua gitu, metode maudhu'i iya, metode itu iya. Gimana Pak? Iya, ya. Ya, nanti akan dijelaskan ya. Yang jelas basis utamanya itu adalah tartib nuzuli. Basis utamanya adalah tartib nuzuli. Kalau ulama-ulama yang kontemporer itu memang umumnya cenderung maudhu'i. Cenderung maudhu'i yang kontemporer itu ya. Ya, belakangan itu kalau yang tahlil itu kan sudah terlalu banyak ya. Belakangan itu era-era modern itu menggunakannya maudhu'i, cenderung tematik, ya, hanya ada saya ngelihat malah di kontemporer kemudian seiring perkembangan waktu ada juga yang menggunakan itu tartib nuzuli, tapi sesekali kecenderungan menafsirkan secara tematik itu juga nggak hilang, gitu. Kecenderungan tematik itu akan hilang, tidak hilang, tapi nanti akan saya jelaskan ya maudhu'i yang bagaimana yang dimaksud oleh Al-Jabiri itu. Nah, gitu ya. Yang jelas basis utamanya adalah tartib nuzuli di bukunya yang Fahmu Ayatil Quran itu. Gitu. Oke, silakan yang lainnya. Terutama tentang ini dulu tadi itu yang tiga trilogi epistemologi Islam. Gimana? Kita sampai jam berapa ini? Sampai jam 11 Pak. 11, Pak. 11, masih ada 7 menit lagi. Masih ada 7 menit lagi. Yang lainnya suaranya mana? Apa ini? Zaratul Nimah, ngerti nggak? Ngerti, Pak, insya Allah. Kamu orang mana? Bogor Barat, Pak, Kabupaten.
Bogor Barat. Oke. Ya, silakan. Yang lainnya ditanyakan. Zahratul Munawaroh, kamu baca Al-Jabiri pusing nggak? Iya Pak, karena banyak juga ini apa pokok-pokok pemikirannya. Pemikirannya, oh iya. Makanya itu perlu dibaca pemilahan kayak gitu. Iya. Termasuk kelompok yang apa itu kelas yang tadi pagi, kelas C. Nah, kelas C juga sama, marah-marah mereka lebih puyeng daripada kalian. Kalau kalian masih bisa menjelaskan paling tidak, meskipun ujung-ujungnya puyeng juga. Kalau mereka, saya lihat malah puyeng di awal. Nah, gitu. Ya, tapi saya ngemaklumi, ya, karena apa Al-Jabiri ini ya nggak mudah juga. Jadi butuh telatenan, karena karya-karyanya juga banyak. Kalau kita baca karya-karya Al-Jabiri dalam bahasa Arab itu bahasa Arabnya bukan bahasa Arab biasa, bahasa Arab berbau apa filsafat gitu ya. Karena dia memang background-nya adalah seorang filosof Muslim kontemporer. Nah, kita tahu bahwa bahasa-bahasa filsafat kan bukan bahasa-bahasa Arab biasanya, ya. Orang-orang filsafat itu cenderung melakukan yang namanya dekonstruksi, ya, menawarkan berbagai macam teori, merespon fenomena-fenomena kekinian, daya kritisnya benar-benar terbangun gitu ya, benar-benar tajam. Ya, orang-orang seperti Al-Jabiri itu. Ya, meskipun orang-orang Al-Jabiri sebagaimana orang seperti Al-Jabiri sebagaimana pemikir muslim lainnya itu apa? Itu cenderung ditolak. Cenderung ditolak oleh para pemikir lainnya atau terutama para pemikir atau para ulama yang berhaluan kanan gitu. Jadi pemikir-pemikir yang kita kaji selama 1 semester ini dari kemarin itu adalah pemikiran-pemikir yang berhaluan moderat tapi agak ke kiri. Kira-kira gitu ya. Kalau perspektif orang kanan. Itu kan orang-orang seperti Fazlur Rahman, Mahmud Muhammad Toha, kemudian Amin Al-Kuli, kemudian hari ini siapa? Abid Al-Jabiri, kemudian minggu depan itu ngebahas siapa? Arkun ya, Arkun dan seterusnya. Itu adalah pemikir-pemikir muslim kontemporer yang memang berhaluan kiri. Ya, kita kalau ngaji di satu majelis, mana ada ustadz yang ngutip misalkan menurut Al-Jabiri, ya, nggak ada. Menurut Fazlur Rahman atau kedepannya nanti menurut Farid Esak, nggak ada itu. Malah kalau misalkan ada Ustazah Iiki isi pengajian di majelis taklim, tiba-tiba misalnya menurut Fazlur Rahman, wah itu bisa-bisa nggak diundang lagi itu, ya, nggak jadi diserahkan amplopnya itu gara-gara apa memaparkan pemikiran-pemikiran kiri. Nah, gitu ya. Itulah orang-orang kiri emang seperti itu. Tapi apapun itu yang jelas tugas kalian sebagai akademisi adalah mengkajinya, memperkaya khazanah atau wawasan kita dengan pemikiran-pemikiran mereka. Bagaimanapun juga mereka itu sarjana muslim yang punya kontribusi terhadap pembaruan pemikiran Islam. Nah, gitu ya. Oke. Nanti minggu depan siapa yang presentasi?